Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad jama'a fil kitabil azizi wa sunnati nabiyyih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qawaidad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada siang hari ini, monggo marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufiknya. Pada siang hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah Jumat. Selanjutnya marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh barokah ini marilah kita merenungkan salah satu sikap ataupun sifat yang dilarang dalam Islam, yaitu pemborosan, atau lebih dikenal dengan istilah mubazir. Kata mubazir berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata tabzir, yang berarti membuang atau menghamburkan harta secara sia-sia. Dalam bahasa Arab, kata ini mengandung makna yang dalam, yaitu kata tabdzir diartikan membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak sepatutnya dibelanjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu rabbih kafura. Tertuang dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 27, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mubazir atau menyanyiakan adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, bahkan dikaitkan dengan sifat setan yang ingkar. Para ulama dari kalangan sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Tabari menafsirkan tabdzir sebagai perbuatan membelanjakan harta di jalan yang tidak benar, yaitu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak layak. Begitu juga dengan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um yang menyatakan bahwa tabdzir adalah pembelanjaan harta yang tidak sepadan dengan haknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perilaku mubazir bukan hanya sekedar masalah penggunaan uang, akan tetapi juga mencakup waktu, tenaga, sumber daya lainnya yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering kali tergoda
untuk membelanjakan harta kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti memberi barang yang tidak diperlukan atau menghabiskan uang untuk hiburan yang tidak memberikan manfaat jangka panjang. Hal ini dapat membuat kita jauh dari keberkahan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menyebutkan, haddatsana Abdullah bin Umar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, haddatsana Sufyan an Yahya bin Sa'id an ibni Muhammad bin Ibrahim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la mal'ani dami syarrun min badanihi hasbuhu luqmatun yuqimna sulbahu fa in kana la budda fa'ilan fa thulusun li tu'amihi wa thulusun li syarabihi wa thulusun li nafsihi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada wadah yang lebih buruk bagi anak Adam selain perutnya. Cukup baginya beberapa suap untuk mempertahankan hidupnya. Jika ia tetap harus makan, maka sebaiknya sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk pernafasannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini memberikan pelajaran dan pedoman bagi kita untuk mengatur pola makan dengan bijak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa perut yang terlalu penuh adalah hal yang buruk bagi tubuh kita. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam hal apapun, termasuk dalam urusan makan dan minum. Makan yang berlebihan akan menyebabkan tubuh kita menjadi berat, bahkan bisa mempengaruhi kesehatan kita secara negatif. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar kita makan dengan secukupnya, hanya untuk menjaga kekuatan tubuh. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa jika kita harus makan lebih, maka sebaiknya membagi isi perut kita dengan 3 bagian. Sepertiga diisi untuk makanan, sepertiga diisi untuk minuman, dan sepertiga lagi diisi untuk pernafasan. Hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam pola makan yang sehat dan teratur. Jangan sampai kita mengabaikan pesan ini dan makan secara berlebihan sehingga tubuh kita menjadi berat, tidak sehat, dan tidak rentan terhadap berbagai penyakit. Makanlah dengan niat untuk menjaga kesehatan tubuh agar kita dapat melaksanakan ibadah dan aktivitas sehari-hari dengan baik. Penting bagi kita untuk selalu menjaga pola makan yang seimbang, bukan hanya untuk kesehatan tubuh, tetapi juga untuk menjaga hati dan pikiran. Kita harus mampu menahan hawa nafsu dalam urusan makan dan minum, karena Rasulullah SAW sendiri memberikan contoh terbaik dalam mengatur makan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita merenungkan pentingnya menjaga kesehatan tubuh kita dengan pola makan yang seimbang dan bergizi. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu di bumi ini untuk kita nikmati, termasuk makanan. Namun kita seringkali lupa bahwa pola makan yang salah dapat berdampak buruk bagi tubuh kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai umat manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal lagi baik, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib, yaitu yang diperbolehkan menurut syariat dan berkualitas baik untuk tubuh serta bermanfaat untuk kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar tidak tergoda untuk mengonsumsi makanan yang haram atau yang dapat merugikan diri kita. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu selalu berusaha untuk menyesatkan kita manusia dengan menggoda kita agar mengikuti hawa nafsu, termasuk dalam memilih makanan yang tidak baik ataupun haram. Oleh karena itu, kita seharusnya selalu berhati-hati dalam memilih apa yang baik bagi tubuh dan jiwa kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita diajarkan juga untuk menghindari pemborosan pangan dan menjaga pola konsumsi yang seimbang. Islam melarang pemborosan dan mengajarkan kita untuk mengelola sumber daya dengan bijak, termasuk pangan. Kita diingatkan untuk mengonsumsi makanan yang halal, yang baik dan tidak berlebihan. Dengan menjaga pola makan yang sehat dan cermat, kita akan terhindar dari kerugian serta masalah kesehatan. Marilah kita bersyukur atas nikmat Allah dengan menggunakan segala karunia-Nya secara bijaksana dan sesuai dengan ajaran agama. Pemborosan makan yang sering kita alami, hadirin Jumat yang berbahagia, tatkala ada acara-acara, terlebih di akhir-akhir ini, karena rezeki Allah berupa makan sudah melimpah pada kita, sehingga kita kadang terlena saat kita mengadakan pengajian, saat kita mengadakan buka bersama, masih banyak makanan ataupun sisa-sisa makanan yang belum kita manfaatkan secara optimal. Itu saya kira juga merupakan satu pemborosan yang perlu kita antisipasi, karena itu rezeki pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus betul-betul bisa kita manfaatkan. Lebih baik daripada nanti akan tersisa makanan yang akan sia-sia, kita makan sebutuh kita. Seandainya 1 atau 2 sendok atau mungkin 1 entong sudah cukup, ya jangan ditambah, daripada nanti akan berlebihan yang itu akhirnya akan sia-sia. Baik itu kegiatan kita di rumah ataupun kegiatan-kegiatan kita saat kita berkumpul bersama, saat pengajian, saat buka bersama, ataupun saat-saat yang lain, di saat kita mengeluarkan makanan. Kita maklum, sidang Jumat yang berbahagia, sekarang ini jumlah makanan dengan jumlah hadirin tentu lebih banyak jumlah makanannya, dan pasti ada kecenderungan akan terjadi pemborosan. Oleh karena itu, melalui khutbah ini saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan pada sidang Jumat yang berbahagia, marilah boros makan, boros waktu, boros tenaga, boros pikiran
kita coba untuk kendalikan, kita coba untuk minimalisir agar semua potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ini betul-betul dapat kita manfaatkan, betul-betul dapat menunjang kehidupan kita, dapat menunjang kesehatan kita. Karena kalau kita sehat, tentu kita akan bisa bekerja, akan kita bisa beribadah secara optimal, bisa lebih khusyuk dan seterusnya, sehingga kebaikan dan barokah tentu akan kita peroleh. Namun sebaliknya, apabila kondisi kita tidak sehat, kita tidak betah untuk berjamaah, kita tidak betah untuk ngaji dan seterusnya, konsentrasi pun akan berkurang, khusyuk akan berkurang, sehingga akan mengurangi kualitas ibadah kita, yang tentunya kita tidak bisa memperoleh kebaikan ataupun pahala dan juga barokah yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengelola sumber daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga semua itu bisa kita optimalkan, bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya dalam menunjang kehidupan kita, dalam menunjang ibadah kita, yang tentunya kita berharap semua yang kita lakukan bernilai ibadah yang pada saatnya nanti akan kita unduh di akhirat. Dan tentunya kita juga berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala upaya kita, segala amal ibadah kita, segala pekerjaan kita akan bisa membawa manfaat yang sebanyak-banyaknya, membawa kebahagiaan dan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'ana shaqiyya wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqa kullam minna lisanan shadiqan dzakira wa qalban khashi'an muniba wa 'amalan shalihan zakiyya wa 'ilman nafi'an rafi'a wa imanan rasikhan thabita wa yaqinan shadiqan khalisa wa rizqan halalan thayyiban wasi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة